Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Selamat berjumpa kembali dengan BR Channel, channel belajar dan berbagi berita dan informasi dengan para pemirsa setia sekalian. Dalam video kali ini, BR Channel akan menyajikan bagaimana langkah penyelesaian pada tahap pembinaan kinerja, eh, pengelolaan kinerja PMM kepala sekolah, yaitu pada tahap pembinaan kinerja isi dokumen tindak lanjut pada bagian 1 pelaksanaan observasi pada tahap yang terakhir, yaitu pada pembinaan kinerja isi dokumen tindak lanjut. Langsung saja kita coba masuk ke akun PMM kepala sekolah. Kita buka, anggap saja saya sudah masuk pada akun saya sudah ada di beranda PMM. Saya buka pengelolaan kinerja, bahwa mulai pelaksanaan awal perencanaan dan persetujuan di bulan Juli sudah selesai dilaksanakan. Kemudian kita sudah menentukan jadwal kegiatan praktik kinerja untuk dilakukan observasi oleh atasan penilai kita. Kemudian kita akan melakukan pengisian praktik kinerja tindak lanjut hingga pada akhir, yaitu penetapan predikat kinerja. Kita masuk ke beranda kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pegawai. Selanjutnya kita diarahkan untuk masuk pada pelaksanaan kinerja. Di atas tertulis tanggal 1 Agustus sampai 31 Desember 2024. Nah, dalam beranda ini, dalam jendela ini, halaman ini, kepala sekolah diharapkan melakukan dua kegiatan penting, yaitu pertama tentang praktik kinerja yang dilaksanakan mulai dari Juli sampai dengan Desember 2024 bersama dengan atasan penilai kita. Dalam hal ini delegasi dari Dinas Pendidikan, kalau di daerah saya adalah Pak Pengawas. Kemudian kewajiban yang kedua yang harus dilakukan oleh kepala sekolah adalah mengumpulkan dokumen. Ini punya saya, dokumen pengembangan kompetensi yang telah kita susun pertama ketika mulai dari awal perencanaan. Saya sudah menetapkan ada 3 rencana hasil kerja sesuai dengan dokumen bukti fisik yang saya miliki dan sudah saya kerjakan di sekolah setiap hari selama bulan Juli sampai dengan September pada saat ini. Nah, saya memilih penyusunan konten unggulan karena saya mempunyai channel YouTube yang isinya berhubungan dengan karya saya. Jadi saya sudah masuk ke dalamnya, kemudian saya download dan sudah saya simpan di laptop saya. Ini saya ambil di YouTube saya, di channel YouTube saya. Bagaimana cara mengambil bukti karya ini nanti insya Allah akan dipaparkan di lain hal dari kegiatan yang kita laksanakan pada tutorial ini. Ini sudah saya kumpulkan semua. Dokumennya sudah saya masukkan. Pertama poinnya 18 karena saya mengumpulkan 3 dokumen unggulan, konten unggulan. Kemudian bagian yang kedua saya mengumpulkan sertifikat seminar. Dalam hal ini saya hanya mengumpulkan 2 saja dimasukkan. Kemudian yang ketiga saya memiliki
sertifikat diklat pelatihan dan BIMTEK sudah saya kumpulkan. Ini BIMTEK-nya maksimal 4, jadi saya kumpulkan 4, sebetulnya lebih dari 4. Andai kata Bapak dan Ibu kepala sekolah ingin mengubah, makanya dari apa yang sudah dikumpulkan, klik ubah. Nah, ini kalau ini menurut Bapak dan Ibu sekalian kurang pas, boleh dihapus. Maka ketika ini dihapus, maka ini akan berubah menjadi kumpulkan. Nah, seperti saya coba contohnya, anggap saja ini mau diubah atau mau dihapus, mau diganti, ya hapus. Nah, ini berubah menjadi unggah. Yang tadi cek, sekarang sudah menjadi unggah karena dokumennya sudah dihapus. Bagaimana cara mengunggahnya? Klik unggah, kita ngambil dari unggah dokumen yang sudah kita ambil dari bukti karya dan kita simpan di laptop, ataupun langsung ambil karya di platform Merdeka Mengajar. Dan ambil bukti karya itu maka harus diubah dulu dalam bentuk format dokumen PDF. Ini juga harus diubah, di-download dulu, kemudian di-download. Setelah di-download, maka ini akan berbentuk JPEG dan kita harus mengubahnya menjadi PDF dulu, sehingga akan bisa di-upload, diunggah di bagian ini. Ya, perlu diperhatikan bahwa ditentukan maksimal 10 MB besar daripada filenya. Nah, karena ini sudah satu yang saya gagalkan, saya hapus, maka saya akan memberikan contoh satu bagian ini saja bagaimana cara mengunggahnya. Klik unggah, saya mengambil dokumen konten unggulan saya yang sudah saya simpan di dalam laptop saya. Saya akan cari dokumennya. Nah, ini dokumennya sudah saya simpan di bukti dukung konten unggulan. Saya mengambil 3. Jadi yang nomor 1 saya hapus tadi. Ini klik, kemudian klik open. Nah, ini sudah masuk. Nah, ketika sudah selesai ketiga-tiganya, jangan lupa untuk mengumpulkan. Apabila masih kurang yakin, masih ragu-ragu, maka simpan draft. Nah, ini sudah saya yakin, sudah betul sesuai dengan apa yang diminta di sini, maka saya klik kumpulkan saja. Kumpulkan. Oke, semua dokumen yang sudah diunggah bisa dicek melalui beranda. Dokumen bisa dikumpulkan, saya mengerti. Nah, ini sudah terkumpul, masuk poin saya 58 dari minimal 32 poin yang dipersyaratkan. Jadi saya sudah melebihi ekspektasi. Kemudian kita kembali lagi ke depan untuk melanjutkan kegiatan yang pertama pada praktik kinerja bulan Juli sampai Desember. Kita buka praktik kinerja. Nah, ada 2 bagian, bagian 1 dan bagian 2. Bagian 1 adalah tentang pelaksanaan observasi, yang bagian 2 adalah pelaksanaan tindak lanjut. Pelaksanaan observasi di bagian 1 dimulai dari mengisi dokumen persiapan, kemudian pelaksanaan observasi mulai dari penentuan tanggal dan kegiatan kinerja yang diobservasi oleh atasan langsung selaku penilai kita. Saya di sini menetapkan tanggal 12 Agustus 2024. Seperti ini isinya. Ya, saya sudah menetapkan di awal, di isian saya tetapkan 12 Agustus pertemuannya di sekolah saya nih yang saya isi kemarin. Nah, kemudian yang bagian pertama, bagian kedua sudah selesai semua. Ini ada cawang hijau. Maka selanjutnya adalah bagian terakhir, finish dari ke bagian 1 berdasarkan observasi yang sekarang akan kita
kerjakan, yaitu kita harus mengisi dokumen tindak lanjut. Klik saja lanjutkan. Kita lihat ada rating observasi yang kita isikan di awal, sudah ini. Kemudian ini rekomendasi dari pengawas atasan langsung. Jadi tidak perlu ada yang diubah karena ini sudah selesai. Kemudian sekarang lanjutkan lagi. Lanjut. Nah, ini sekarang kita akan mengisi formulir diskusi tindak lanjut. Bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja? Di dokumen formulir tindak lanjut ini, pertama ditanyakan bagaimana refleksi Anda. Menanyakan refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja bersama Bapak pengawas. Refleksi saya selaku kepala sekolah pada saat diobservasi, perlu diketahui saya membahas tentang visi misi pada saat ini, karena pada indikator rapor pendidikan di sekolah saya yang perlu diperbaiki adalah program visi dan misi. Maka saya harus menyelesaikan visi dan misi agar lebih baik lagi. Jadi refleksi saya pada saat observasi adalah saya perlu memahami lebih baik terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari visi misi sekolah yang telah disusun dan ditetapkan bersama antara warga sekolah, semua warga sekolah, dengan stakeholder. Yaitu tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, wali murid, dan sebagainya, stakeholder. Oke. Titik. Cukup, sudah. Kemudian selanjutnya, pilihan belajar. Apa tujuan dari tindak lanjut yang Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Saya akan mengisi bahwa tujuan daripada tindak lanjut yang ingin saya lakukan adalah sekolah dapat melaksanakan butir-butir visi misi yang telah tersusun dan ditetapkan sehingga menyebabkan peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri Sopah. Ya, nama sekolah saya, lembaga saya adalah SD Negeri Sopah. Oke. Kemudian
Berikutnya, apa upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Jadi, upaya yang saya lakukan adalah saya perlu mengenal dan mengevaluasi. Saya perlu terus mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dari semua poin visi misi sekolah yang telah tersusun agar berjalan lancar dan efektif. Ya, dan efektif. Terus, kapan akan melakukan aksi tindak lanjut? Saya akan merencanakan di bulan November 2024. Kemudian, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Yaitu apa dan siapa. Ini caranya tidak perlu mengetik, tetapi mencari poin-poin yang telah disiapkan. Jadi, dukungan apa yang dibutuhkan untuk melakukan tindak lanjut di atas, mulai di atas ini. Yang dibutuhkan apa? Apakah sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar praktik, penyediaan dan pembelian alat dukung pembelajaran, dan sebagainya. Saya akan memilih yang memperoleh mentoring, memperoleh materi, penyampaian materi atau penyajian materi atau informasi materi dari mentoring, atau memperoleh mentoring dari KS, guru penggerak, guru, dan atau pemateri eksternal atau manajemen lainnya. Saya memilih ini. Ya sudah. Kemudian berikutnya adalah opsional. Pilih belajar dari platform Merdeka Mengajar atau PMM. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Ada ketentuan dari poin-poin yang harus kita jawang. Ini bisa lebih dari satu yang dijawang, atau 2, 3, atau ke 5-5-nya boleh dipilih. Dalam ketentuan ini berdasarkan Perdirjen GTK nomor 7327 tahun 2003 boleh memilih minimal 1. Nah, saya sekarang akan memilih apakah poin pertama ini sesuai dengan visi misi dan kegiatan praktek kinerja saya. Melakukan komunikasi efektif dengan warga satuan pendidikan. Ya, ini diperlukan, maka saya jawab komunikasi efektif dengan warga satuan pendidikan yang mengarah pada peningkatan kualitas satuan pendidikan. Jadi pilih di sini menyesuaikan visi misi tujuan satuan pendidikan di tahap siap. Oke. Saya cari ini. Kemudian inisiatif berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama dalam peningkatan kualitas satuan pendidikan. Coba saya klik ini, saya cari lagi jawabannya sesuai. Inisiatif berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama dalam peningkatan kualitas pendidikan. Refleksi mengajar terbimbing, bermutu, dan terarah. Nah, komunitas visi misi. Lewat komunitas saja karena ini berhubungan dengan warga sekolah, semua guru, semua siswa, dan stakeholder bahkan di dalamnya. Jadi saya pilih komunitas belajar saja karena ini luas skupnya dan kegiatan untuk hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran dan sebagainya yang dimusyawarahkan di dalam satu komunitas belajar di sekolah.
Kemudian apakah yang bagian 3 ini juga sesuai? Kepemimpinan satuan pendidikan dalam mewujudkan visi. Nah, tentu ini sudah sesuai karena ada kepemimpinan. Jadi fungsi dari kepala sekolah sebagai supervisor atau manajerial, sebagai manajer dalam rangka mensukseskan visi melibatkan warga satuan pendidikan. Saya anggap ini bisa dicawang dan ini sesuai. Nah, kalau memilih ini kepemimpinan satuan pendidikan dalam mewujudkan visi yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan warga satuan pendidikan, maka kita harus memilih materi pembelajaran kepemimpinan satuan pendidikan yang mewujudkan visi. Nah, ini komitmen untuk layanan pendidikan berkualitas. Lanjut, pengembangan kebiasaan belajar sebagai cerminan visi satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Ya, ini mesti sesuai. Dipilih materi pembelajaran. Pengembangan kebiasaan belajar sebagai cerminan visi satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Membuat tujuan pendidikan secara sistematis. Ya, ini. Selanjutnya, kepemimpinan pembelajaran dalam membudayakan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif untuk warga satuan pendidikan. Ya, ini masih berhubungan dengan visi misi, jadi saya cawang saja. Materi apa yang berhubungan dengan kepemimpinan pembelajaran dalam rangka membudayakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif bagi warga satuan pendidikan. Ini profil pelajar Pancasila sebagai tujuan satuan pendidikan. Membuat tujuan pendidikan, implementasi perubahan. Saya pilih profil pelajar Pancasila. Kemudian kapan Anda akan mempelajari pilihan belajar dari PMM? Saya rencanakan juga di bulan November 2024. Apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Jadi kebutuhan dukungan apa dan siapa untuk melakukan tindak lanjut dari pilihan visi dan misi ini. Kita cari sumber daya, penyediaan atau pembelian alat dukung, belum. Penyediaan atau akses ke sumber belajar, belum. Izin mengikuti pelatihan, belum. Ini memperoleh ini. Apa dukungan Anda untuk yang dibutuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut. Ya, ini seperti tadi. Nah, seperti ini. Jadi ini yang paling tepat. Ya, ini formulir tindak lanjut sudah saya isi semua. Dan menurut saya ini sudah sesuai. Maka saya kumpulkan saja. Kumpulkan dokumen. Anda dapat ubah isi dokumen jika diperlukan selama belum dinilai oleh atasan. Jadi masih bisa diubah apabila belum dinilai oleh atasan. Tetapi kalau sudah dinilai maka tidak akan bisa diubah lagi oleh kita. Saya mengerti bahwa isi dokumen dapat diubah selama belum dinilai. Saya kumpulkan. Nah, ini sudah selesai. Ada 3 tanda cawang. Berarti ini adalah simbol bahwa bagian 1 pelaksanaan observasi pada isi dokumen persiapan sudah, pada tahap pelaksanaan observasi oleh atasan sudah, dan yang baru saja kita isi dokumen tindak lanjut juga sudah. Jadi apabila ini apa yang sudah kita kerjakan ini masih belum dinilai isi dokumen tadi, maka kita masih bisa mengubah apa yang telah kita tuliskan tadi.
Tapi kalau sudah dinilai oleh atasan atau dalam hal ini pengawas di daerah saya, maka ini sudah tidak bisa diubah lagi. Oke, untuk bagian yang kedua, pelaksanaan tindak lanjut, ada 2 bagian ini masih tergembok, terkunci, belum bisa dibuka. Ketika ini sudah dinilai oleh pengawas, maka nanti kita akan menuju pada bagian 2 untuk menyelesaikan pelaksanaan tindak lanjut. Demikian Bapak Ibu Kepala Sekolah, kegiatan akhir pada bagian 1 pelaksanaan observasi. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan akan bermanfaat dan berguna untuk menambah pengetahuan dan pengalaman Bapak Ibu sekalian. Perlu diingat bahwa ini adalah contoh yang saya kerjakan dan tidak menjadi patokan yang harus ditiru oleh Bapak dan Ibu sekalian, tetapi hanya sebagai acuan saja di dalam Bapak dan Ibu Kepala Sekolah melakukan pengisian dan menyelesaikan tahap bagian 1 pelaksanaan observasi. Demikian saya akhiri tutorial ini. Kita akan berjumpa lagi insyaallah pada bagian yang kedua dalam tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.